Halo semuanya, selamat datang di Sip Talk Podcast. Anything to talk, talk to Sip. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari paslon nomor 3. Di sini ada Sabrina dan Irsyad. Untuk Sabrina dan Irsyad, silakan perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Anaufal yang biasanya dipanggil Irsyad. Iya, perkenalkan saya Nathanaila Sabrina, saya dikenal sebagai Sabrina, saya dari kelas 7C. Oke, gimana nih perasaan kalian menjadi calon wakil OSIS dan calon ketua OSIS? Campur aduk ya, Ya, ada antara senang. tegang juga, agak nervous juga dong pastinya. Kenapa tuh? Kalau nervousnya tuh di debatnya, apalagi podcastnya, belum lagi kan briefingnya, membuat visi, misi, dan Apalagi motonya. orasinya. Iya, orasinya juga. Oh, Yang pasti kan bakal membutuhkan banyak tenaga dan energi juga ya Bang ya. gitu. Persiapan kalian untuk menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil OSIS itu apa sih? Kalau untuk persiapan, iya, kita juga pastinya udah menyiapkan visi dan misi juga yang bakal kita jalanin kalau kita terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan kita juga pastinya udah menyiapkan program kerja yang bakal kita selenggarakan dan laksanakan juga. Oh alah. Kalian kan pasti akhir-akhir ini kayak ada kesibukan masing-masing kan ya? Ya. Apa sih kesibukannya? Kesibukannya ya kurang lebih ya ikut jurnal media sama ya mengikuti kegiatan P5 juga di sekolah ini. Oh, Kak Iya. Sabrina. Iya, kalau kesibukan saya belakangan ini juga gak jauh beda ya dari Bang Irsyad. Dari kegiatan P5, belum lagi ini kan sebagai paslon nomor 3 itu banyak juga persiapannya. Belum lagi ada juga tugas yang belum diselesaikan, ada juga ekstrakurikuler, dan gak jauh dari jurnalistik multimedia juga. Kira-kira Sabrina sama Irsyad ini ekstrakurikulernya apa sih? Bang, Kalau saya itu ekstrakurikulernya itu ikut ekstra futsal itu di hari Senin. Kalau sama yang kedua itu ekstra paskib tentunya. Ekstra paskib itu Selasa. Dan ada pramuka wajib juga hari Kamis. Oh, kalau Sabrina? kalau saya ikut English Club di hari Senin juga, Pick Air di hari Selasa, dan jurnalistik media juga yang direncanakannya ingin dipertemukan di hari Rabu. Belum lagi ada pramuka wajib juga di hari Kamis. Oh, kira-kira prestasi kalian selama di SD ataupun SMP ini apa sih? Kalau dulu itu di SD itu juara Piala KONI Taekwondo dulu di Surabaya di UPN Veteran Surabaya. Kalau Sabrina? Kalau saya itu bisa dibilang sebagai anak yang lumayan ambisius ya di dalam perihal akademiknya, dan saya itu juga sering mencari info tentang seputar lomba maupun olimpiade akademik, dan saya itu juga alhamdulillah meraih best 5 score di Olimpiade Nasional SWA Bahasa Inggris yang dilaksanakan di Universitas Macung Malang beberapa bulan kemarin. Saya juga rutin mengikuti olimpiade yang bahasa Inggris juga karena saya menekuni bidang pelajaran itu. Saya mempunyai passion di bahasa Inggris. Jadi saya juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang nomor 1 pas Hardiknas, dan saya juga waktu itu pernah pas kapan ya lupa saya, pas masih kelas 5. Oh,
Dan saya juga alhamdulillahnya hasil dari kerja keras saya dan usaha saya di bidang akademik, saya dari kelas 1 sampai kelas 6 kemarin itu mendapatkan juara ranking 1 di kelas. Wow. Kan tadi saya sudah menanyakan persiapan kalian untuk menjadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS kan ya. Kira-kira visi misi kalian untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa sih? Kalau visinya itu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan inklusif serta meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan bakat minat siswa secara menyeluruh. Gimana tuh caranya? Misi ya berarti. Nah, kalau untuk misi, pertama kali kita pasti ingin meningkatkan ketakwaan dan keimanan siswa-siswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau untuk misi yang kedua, kami punya rencana untuk menyelenggarakan kegiatan rutin yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Nah, untuk kalau yang ketiga, kita ini juga akan kayak mengkampanyekan seberapa pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah supaya kita juga bisa saling menghargai satu sama lain supaya lingkungan sekolah itu lebih kondusif. Dan mereka ini kalau lingkungan kondusif juga kan pastinya bakal lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah, untuk misi yang selanjutnya kita juga akan menyelenggarakan kegiatan rutin yang bisa meningkatkan mengembangkan bakat, minat serta keilmuan para siswa. Program kerja apa sih yang ingin kalian lakukan di sekolah ini? Kalau program kerjanya udah kita mention di misi kita tadi, yang mana kita pengen menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan kreativitas, juga mengembangkan ya mungkin kayak ada kegiatan event seperti itu yang melibatkan kreativitas anak, mungkin ya kalau bisa 1 tahun sekali atau sebulan sekali gitu eventnya. Iya. Jika kalian dapat pertanyaan yang harus dijawab, prioritaskan mana yang didahulukan, pelajaran di kelas atau OSIS? Tolong jelaskan menurut pendapat kalian. Abang dulu aja. Nah, kalau untuk ditanya lebih memprioritaskan mana sih OSIS atau pelajaran di kelas, kalau menurut saya itu ya tetap tujuan utama di sekolah itu kan juga untuk menuntut ilmu di sekolah ya, yang mana ya gak jauh dari pelajaran di kelas, tapi juga gak lepas dari tanggung jawab saya kalau saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Jadi kalau menurut saya prioritasnya sama imbangnya, dan saya juga gak bakal meninggalkan satu dari dua hal tersebut hanya untuk mengikuti satu dari dua hal tersebut gitu. Kalau mungkin saya juga akan seperti Sabrina menyeimbangkan keduanya dan tidak berat sebelah gitu, biar agar tidak kan juga sama lah kayak Sabrina, mungkin kurang lebih seperti itu. Kan kalian tadi mau bilang mengimbangkan ya, gimana sih cara kalian menimbangkan antara pelajaran di kelas dan kegiatan OSIS? Kalau kegiatan kelas dan OSIS, mungkin jika ada kegiatan rapat OSIS di saat jam pelajaran, ya mungkin saya mengikuti kegiatan OSIS dan izin kepada guru ya. Jika ada materi yang saya tinggalkan saat rapat OSIS, saya akan bertanya kepada teman saya dan mencatat apa isi materi tersebut. Kak Sabrina? Iya, kalau saya juga nggak jauh beda ya dari Bang Irsyad. Kalau untuk OSIS itu kan mengkoordinasikan semua acara yang ada di sekolah. Jadi ya saya juga gak bisa meninggalkan OSIS begitu saja. Kalau
Untuk menyeimbangkannya, saya juga pasti akan mengikuti kegiatan OSIS tersebut untuk menghandle semua event yang ada di sekolah. Nah, untuk pelajarannya, saya juga pasti gak bakal lupa untuk mencatat materi, meminta materi dari teman. Habis itu saya salin di buku catatan saya pribadi, dan juga saya pasti akan mengerjakan tugas yang diberikan di jam-jam yang saya tinggalkan, agar saya juga tidak ketinggalan materi pelajarannya. Apa langkah yang bisa kalian ambil untuk memastikan pembagian tugas di OSIS berjalan adil dan jelas sehingga semua anggota berkontribusi secara merata? Kamu dulu. Kalau pendapat saya untuk pembagian tugas supaya semuanya berkontribusi dan juga pembagian tugasnya adil dan merata, saya pastinya akan dikumpulkan dulu dan dimusyawarahkan dulu kalau pembagian tugasnya bagaimana, dan dilihat bahwa kalau ada yang keberatan mungkin bakal kayak semacam di rolling lagi pembagian tugasnya, tapi kalaupun misalnya nggak ada keberatan diterapkan. Kalau pendapat saya mungkin mungkin mirip seperti pendapat Sabrina, dirundingkan terlebih dahulu, dimusyawarahkan dulu, setelah itu diputuskan secara matang dan dipikir-pikir lagi. Iya. Seperti itu. Intinya dipastikan gak ada yang keberatan dan setuju semua. Iya. Jadi kan Irsyad sama Sabrina ngomong dirundingkan lagi. Iya. Dan dipastikan gak ada yang keberatan. Iya. Itu kayak gimana contoh merundingkan bersama anggota? Dikumpulkan ya Bang di ruang mungkin OSIS. Kurang lebih ya kayak evaluasi gitu. Iya. Sama ketua OSIS sama Wakil. badan pengurus harian. Iya, badan pengurus harian dan juga anggotanya. Iya. Dirundingkan disebutkan kayak kita nih mau ngapain, dan kayak untuk pembagian tugasnya kita disebutin dulu, dan ya itu dilihat ada yang keberatan atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini sekarang nih, kolaborasi dan partisipasi apa yang ingin kalian sumbangkan? Mungkin pengennya sih kolaborasinya pengen sama jurnal media ya. Soalnya pengennya pengen ada kreativitas siswa itu agak berkembang gitu, pengennya gitu. Iya, sama seperti Bang Irsyad, berkolaborasi dengan jurnal media. Jadi semua kegiatan siswa itu ada dokumentasinya dan juga ada liputannya. Jadi kita juga bisa tahu kayak perasaan siswa-siswa saat kegiatan itu diselenggarakan tuh bagaimana, dan juga kalau mungkin ada minusnya bisa kita evaluasi lagi. Tadi kan kalian bilang ingin berkolaborasi dengan jurnalis media. Iya. Iya. Dan ingin kayak ada dokumentasi dan itu kan ya tadi. Iya, liputan. Sekarang nih, cara mengatur waktu kalian sebagai PPH, ekskul dan lain-lain itu apa? Cara mengaturnya mungkin ya diseimbangkan saja. Jika waktunya itu bertabrakan, mungkin ya saya pilih salah satu dari itu. Jika waktunya tabrakan. Kalau waktunya berbeda-beda, mungkin saya ikuti semuanya kegiatannya, maupun itu ekstra, acara BPH, acara jurnal media, atau acara rapat OSIS lainnya. Kak Sabrina? Kalau saya itu saya lebih milih untuk membuat jadwal dulu ya, kayak jadwal saya pelajaran, ekstrakurikuler, komunitas maupun organisasi OSIS ini. Dan kalaupun ada yang bertabrakan, pastinya saya dipertimbangkan dulu mana yang wajib banget untuk saya hadiri dan mana juga yang nggak bisa saya tinggalkan gitu. Wow, dijadwalkan ya? Iya dong, pasti dong. Sekarang nih kan kayak ada orang yang memilih kalian nih. Iya. Apa sih pesan kalian untuk para calon pemilih? Para calon pemilih, apa Bang? Ya, terima kasih sudah memilih kami. Semoga
Ya, pastinya kita bakal berterima kasih banget buat kalian yang bakal milih kita sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Dan kita pastinya gak bakal menyia-nyiakan kepercayaan kalian buat naruh tanggung jawab sebagai jabatan itu ke kami kok. Ya. Jadi jangan ragu untuk Pilih paslon 3. Motonya apa nih? Nah, kalau motonya itu apa, Bang? Jika mau sip maju, pilih paslon telu. Bang, itu slogan, Bang. Dan untuk motonya itu kita itu pastinya berpikir kritis, bertindak bijaksana dan juga kreatif. Wow. Sudah sih gitu aja ya. Oke. Semoga kalian di tanggal 23. 23 pas Pilkaos itu kalian terpilih. Amin. Sekian podcast hari ini. Saya selaku podcaster izin pamit undur diri. Dan jangan lupa nantikan podcast selanjutnya Di Sip Talk. di Sip Talk. Anything to talk, Talk to Sip.